Halo semua, nama saya Rehan Goli, saya dari kelas 31 dengan NIM 2200302153. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku kerja saya, yaitu yang pertama itu ada di bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Business Facilitator atau Developer dengan saya sendiri, Rehan Goli, dengan NIM yang sudah saya sebutkan. Kita lanjut ke buku kerjanya. Yang pertama yaitu untuk persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk dan jasa itu yaitu ada di Taiki 5555, unit usaha minuman. Langkah-langkah untuk yang pertama ada identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya itu ada di 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman, membangun budaya etik dapat mencakupi lead by example, mengembangkan code of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik. Lalu ada budaya etik yang kuat dapat mencakupi meningkatkan konsumen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu di 1.2 ada di notaris untuk perusahaan, dipilih sesuai bidang bisnis. Untuk hasil rekamannya ada di notaris untuk perusahaan, yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Di 1.3 itu perjanjian para founders untuk mengenai kriterianya disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Hasil rekamannya itu perjanjian para founders dapat mencakupi sifat bisnis prospektif, bentuk hukum kepemilikan bisnis, penunjukan saham atau pembagian kepemilikan, pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri, lalu identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. Kriteria selanjutnya ada di 1.4, perselisihan hukum dihindari. Untuk hasilnya ada di perselisihan hukum dapat dihindari dengan pertama memenuhi semua kewajiban kontrak, lalu dapatkan semuanya memenuhi semua kewajiban kontrak, lalu dapatkan semuanya secara tertulis. Yang ketiga, tetapkan standar, lalu ada kesepakatan hukum yaitu perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Lalu ada perjanjian mencegah seorang pesaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Lalu di yang kedua ini, untuk langkah-langkahnya dia memilih bentuk organisasi. Untuk kriterianya ada di 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Lalu untuk hasil rekamannya ada di bentuk organisasi. Dapat mencakupi yang pertama yaitu sole proprietorship atau pemilikan tunggal. Lalu selanjutnya untuk kriterianya ada di 2.2, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis, yaitu dalam langkah atau hasil rekamannya itu ada di isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi pertama biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Selanjutnya untuk mengenai yang ketiga ini ada mendapatkan lisensi dan izin usaha. Lalu ada di 3.1 persyaratan izin usaha dipenuhi, yaitu persyaratan izin usaha yang saya pilih yaitu syarat mengajukan SIUP atau SIUP online untuk perusahaan perseorangan, yaitu fotokopi KTP, pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6, 2 lembar, lalu ada surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Lalu selanjutnya di 3.2 ada izin pajak penjualan yang diajukan, yaitu izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN
yang dipungut atas transaksi penjualannya. Lalu ada prinsip pungutan pajak, yaitu prinsip kesamaan, keadilan dan kemampuan, atau equality, equity, dan ability. Yang kedua ada prinsip kepastian, yaitu certainty. Yang ketiga ada prinsip kenyamanan pembayaran atau convenience of payment. Lalu yang terakhir ada prinsip efisiensi economic of collection. Dan 3.3 izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan, yaitu izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi Permen Parekraf PP nomor 5 tentang perizinan usaha, Permen Parekraf UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, Permen Parekraf nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, lalu ada Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata, lalu ada Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu gizi pangan, lalu ada Peraturan yang terakhir Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Lalu kita lanjut di buku selanjutnya atau di buku 8. Itu mengenai menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Untuk unit dan usaha masih dengan title 5555 produk jasa minuman pada tanggal 13 November 2022. Untuk elemen yang pertama adalah identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerjanya, statusnya baik. Untuk tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi yaitu probabilitas, likuiditas, efisiensi itu baik. Untuk stabilitas itu sedang. Lalu di 1.2 untuk proses pengelolaan keuangan diidentifikasi, preferensi laporan pendapatan baik, laporan neraca baik, laporan cash flow baik. Lalu untuk pendapatan laporan statusnya baik, pengeluaran baik, belanja modal baik. Lalu laporan proforma pendapatan itu baik, laporan proforma neraca itu baik. Lalu dianalisa berjalan dari hasil-hasil keuangan atau rasio analisis itu baik, maupun hasil banding bencana itu baik, maupun hasil-hasil dengan norma industri statusnya itu baik. Lalu yang 1.3 adalah laporan historis keuangan atau diidentifikasi mengenai status laporan keuangannya baik, neracanya baik, laporan cash flow-nya baik. Di 1.4 untuk perakiraan keuangan diidentifikasi laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perkiraan itu statusnya baik. Lalu ada perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis itu baik statusnya. Lalu mengenai perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya itu juga baik. Lalu untuk diidentifikasi proforma laporan keuangan di 2.1 laporan proforma identifikasi sebagai kriteria untuk kerja itu untuk proforma pendapatan itu baik, proforma neraca itu baik, dan proforma arus kas itu pun baik. Mengenai proforma laba ruginya itu sedang. Lalu untuk 2.2 atau rasio analisis, identifikasi likuiditasnya, efisiensi operasi profitabilitas itu sedang. Usaha di bidang minuman teh Thailand Thai Tea dan ternyata banyak juga diminati oleh para entrepreneur muda. Segmen pasarnya yang luas mulai dari anak-anak hingga orang dewasa atau semua kalangan membuat usaha ini sangat menjanjikan untuk jalani. Bisnis ini juga bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil. Lalu di buku 9 ini mengenai mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Untuk unit usaha masih sama, beverage atau minuman, produk atau jasa Thai Tea 5555. Untuk langkah, kriteria, kinerja, dan hasil rekaman. Untuk 1.1 mencari kategori okupasi identifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2 tanggung jawab untuk okupasi identifikasi untuk 1.3 tugas okupasi identifikasi untuk sampai 1.9 itu perkiraan durasi kontrak.
rekamannya terlampir. Yang kedua ini, langkah kedua, rekrutmen pelantikan dan mempertahankan tim. Di 2.1, rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Untuk rencana seleksinya, yaitu mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, lalu mengembangkan pertanyaan wawancara, lalu pelamar terpilih. Lalu jadwalkan wawancara dan beritahu orang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2, proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup, yaitu yang saya pilih adalah proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Lalu hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Lalu menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan menanggapi pertanyaan apapun. Melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperlihatkan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Lalu di 2.3, internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Yaitu internalisasi atau induksi anggota tim mencakupi, saya pilih, yaitu menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Lalu memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Lalu memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Lalu mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. Untuk 3.1, ada hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Untuk hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi hak memperoleh upah, lalu hak mendapatkan kesempatan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, lalu ada hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, yaitu hak untuk cuti. Kewajibannya yaitu ada kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. Untuk 3.2, prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Untuk prinsip hubungan industrial mencakupi kepentingan bersama, yaitu pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Kemitraan yang paling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, dan penciptaan ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja. Lalu selanjutnya ada di mengelola staf. Di 4.1, alasan pengembangan staf diidentifikasi, yaitu alasan pengembangan staf yang pertama ada efisiensi dan konsistensi. Lalu ada mengatasi kelemahan dan kepercayaan diri. Lalu di 4.2, mengenai strategi dan program pengembangan staf yang dikembangkan. Strategi pengembangan staf yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Ketiga, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Lalu program pengembangan staf ada di pelatihan dan di pengembangan profesi. Untuk di 4.3 ada program pelatihan dilakukan program pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, in-service education, melanjutkan pendidikan, pelatihan untuk fungsi khusus. Di 4.4 dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Yang dievaluasi itu identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Lalu tentukan tujuan dan pertanyaan
evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Yang ketiga, analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. Di yang kelima, untuk meninjau kinerja tim, yaitu 5.1 hasil kinerja diidentifikasi dengan kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja pertama dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasi, yaitu kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu di 5.3 tingkat pergantian staf, itu tingkat pergantian staf itu rendah atau kurang di bawah 15%. 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek dalam keseluruhan. Kekompakan tim ini mencakupi kolaborasi, kerjasama, kompetensi bekerjasama. Dan ini adalah contoh rencana staffing, yaitu organisasi atau proyek Beverage di title 5555, alamat lokasi di SCBD, Jalan Tulodong atas 2, nomor lot 12, RT 5, RW 3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta, di kode pos 12190. Hal tenaga kerja yang diantisipasi, kategori okupasi, tanggung jawab, tugas, persyaratan, kebutuhan, pelatihan, jumlah tenaga kerja, kiraan mulai bekerja, full time, equivalent, kiraan durasi kontrak. Untuk kategori okupasi itu ada di karyawan, tanggung jawabnya dapat memenuhi keinginan konsumen dan membuat minuman yang tersedia di menu. Tugasnya itu membuat minuman dan menjaga toko, lalu merawat peralatan yang ada di toko. Untuk persyaratan itu ada di minimal SMA atau sekolah menengah atas dengan umur maksimal 25 tahun, bisa bekerja sama atau tim dan individu, lalu berkomunikasi dengan baik. Untuk kebutuhan pelatihan itu training selama 3 hari untuk penyesuaian. Lalu ada di jumlah tenaga kerja itu 2 orang, kiraan mulai bekerja di 15 Desember 2022. Di FTE atau di full time equivalent itu di 6 jam kerja. Untuk perkiraan durasi kontrak yaitu 1 tahun perjanjian kerja. Sekian buku kerja yang bisa saya jelaskan. Saya mengucapkan sampai berjumpa lagi dan terima kasih.